Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Hmm, saya ingin berkonsultasi, Bu Bidan. Silakan masuk. Duduk dulu ya, Dik. Dan tolong untuk mengisi info konsen terlebih dahulu. Saya akan menutup pintu agar privasi kalian terjaga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Amel. Baik, ini datanya ya saya terima. Dengan adik Cece umur 19 tahun ya, Dik. Masih SMA. Asalnya dari Bintaro. Iya, Bu Bidan. Bentar lagi saya lulus. Oh iya, kebetulan saya punya teman di daerah situ. Namanya Lia. Apa adik mengenalnya? Oh, tentu saja saya kenal, Bu. Rumahnya berseberangan dengan rumah saya. Oh alah, begitu ya. Adik diantar siapa? Oh iya, Bu. Ini pacar saya. Namanya Coco. Mas Coco umur berapa dan kesibukannya apa kalau saya boleh tahu? Saya umur 22 tahun, Bu. Saya lagi semester akhir kuliahnya. Oke, ngomong-ngomong, adik ingin konsultasi tentang apa? Iya, Bu Bidan, kami di sini datang untuk konseling dan memastikan apakah Cece benar hamil apa tidak. Tadi Dik Cece bilang kalau tidak boleh pacaran oleh orang tuanya ya, dan tidak ingin hamil duluan karena masih sekolah. Namun kenapa Dik Cece melakukan hubungan tersebut? Saya merasa, Bu. Soalnya pacar saya sangat baik kepada saya. Dan saya juga tidak tahu kenapa sampai terbawa suasana seperti ini. Jadi kamu melakukan hubungan terlarang tersebut karena kamu sangat sayang kepada pacar kamu dan kamu ingin membalas semua kebaikan pacar kamu sehingga kamu melakukan hal tersebut, dan sekarang kamu tidak mengalami haid ya. Kapan terakhir kamu haid? Kira-kira udah 3 mingguan lebih, Bu. Saya lupa tanggalnya berapa. Baik, saya akan melakukan tes pack pada adik. Tujuannya untuk mengetahui apakah adik hamil atau tidak. Ini tes packnya ya, adik. Nanti adik pipis di tempat itu, di wadah itu. Setelah itu celupkan tes pack ini sampai di bawah garis batas maksimal, kemudian tunggu 5 detik, lalu diangkat ya, terus berikan kepada saya. Ini tes packnya saya ambil ya, Dik, berdasarkan tes pack tadi. Ini adik positif hamil. Aku hamil. Bagaimana, Mas? Kita gugurkan saja kandungan ini. Saya takut, saya malu. Jadi apa yang bisa kami lakukan, Bu? Saya butuh saran dari Ibu. Apakah ada orang lain yang mengetahui hal ini selain kalian berdua? Tidak, Bu Bidan, hanya kami berdua yang tahu. Orang tua kami aja juga tidak tahu karena kami takut mengasih tahunya. Jadi bagaimana, Bu Bidan? Apa ada yang bisa kami lakukan, Bu? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, di Apa saja itu, Bu Bidan? Boleh tolong jelaskan ke saya? jika adik ingin melanjutkan kehamilan, adik harus memikirkan tentang pernikahan, tentang bagaimana mengurus anak nanti, bagaimana bisa menerima dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. Kemudian harus siap mental, siap uang, dan kalian juga harus pintar beradaptasi dengan lingkungan sekitar kalian nanti. Bagaimana kalau digugurkan saja, Bu? Ibu bisa melakukannya sekarang? Sayang, tenang terlebih dahulu ya. Kita pilih solusi yang terbaik. Benar kata Mas Jojo, silahkan airnya diminum terlebih dahulu.
Setelah itu saya akan melanjutkan memberi penjelasan bagaimana jika kalian memilih untuk aborsi. Silakan. Baik, Bu. Aborsi atau pengguguran itu ada 2 metode. Yang pertama adalah menggunakan obat, yang kedua adalah operasi. Aborsi itu banyak sekali resikonya, dan pemerintah sendiri itu tuh sudah menetapkan syarat-syarat untuk melakukan aborsi. Jadi nggak semuanya bisa melakukan aborsi. Syarat yang pertama yaitu apabila adanya indikasi darurat kesehatan pada usia dini kehamilan yang bisa membahayakan bagi ibu dan nyawa janin. Dan janin ini mengalami kelainan genetik yang berat dan cacat bawaan sehingga sulit untuk disembuhkan dan sulit bagi si janin ini untuk bertahan hidup di luar kandungan nanti. Dan yang kedua itu adalah kehamilan akibat pemerkosaan yang mengakibatkan trauma. Akibatnya apa saja ya, Bu? Bisa mengakibatkan pendarahan berat sehingga ibu dan bayi tidak bisa ditolong dan akhirnya meninggal. Kemudian bisa mengakibatkan rusaknya rahim, infeksi pada rahim, kemandulan, penyakit pada panggul, kemudian bisa menyebabkan masalah pada kehamilan berikutnya. Serta semakin tua usia kehamilan juga semakin tinggi pula resiko yang akan terjadi pada aborsi ini. Gitu. Saya tidak mau menanggung akibatnya, Bu. Saya akan bertanggung jawab. Kalau begitu kalian juga harus menanggung semua risiko yang terjadi apabila kalian melanjutkan kehamilan. Kalian juga harus saling menguatkan fisik, mental. Iya, Bu. Saya ingin melanjutkan kehamilan ini. Bagaimanapun, itu juga anak saya. Iya, Bu. Kami tidak mau menyesal untuk kedua kalinya. Terima kasih atas konsultasinya, Bu. Sama-sama, itu sudah menjadi tugas saya. Boleh saya cek kehamilannya sekarang? Maaf, mungkin lain kali saja, Bu Bidan. Saya masih ingin memusyawarahkan masalah ini kepada keluarga saya. Baik, kalau begitu saya beri obat dulu ya. Kemudian ini ada nomor WhatsApp saya. Kalian bisa menghubungi saya kalau kalian membutuhkan bantuan saya lagi. Jangan lupa istirahat yang cukup, banyak makan makanan yang bergizi, minum susu, makan banyak sayuran dan kacang-kacangan ya. Baik, Bu Bidan, akan kami lakukan di rumah kami. Kami pamit terlebih dahulu ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Bidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.